Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru pacar matasya di atas rumah begini. Iya. Jadi yang besar suaranya wabarakatuhnya riolong tamar surga. Anda dorong asaranna dorong tong tamar surga. Jadi tidak ada suaranya. Kita doakan mudah-mudahan tamangasuh ke ribuan surga Allah Taala. Amin. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala alladhi idhalla minal mujahidin al-haqqa fi sabilil haq hatta an kana an-nasa fi gayati wa syafaqati wa darajati al-aliyah thumma salatan wa salaman ala habibina sahib syari'ah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takziah hukumnya adalah sunnah. Nah, selanjutnya biasa penamaikan cara andalang untuk naik mintonga angiran selendang. Karena selendang ini bagi saya pribadi tidak tahu kalau saya lain. Kalau saya pribadi 3 fungsinya. Yang pertama, selendang ini adalah karena saya orangnya agak gemuk, pernah kupakai sedang-sedang saja. Enak nasabat tangan. Kan ditompok kesilan selendang. Yang kedua, kalau saya ceramah lama, enak disuna. Pakai tongi biasa lah. Maka yang ketiga, kuna motor kustas karena topak bungkusna. Pakai tongi rokok. Apa pakai bagi rokok. Nah, kita kembali tentang masalah yang namanya kita mengatakan ya Rasulullah, apakah haram hukumnya kita makan di tempat orang yang takziah? Maka Nabi mengatakan, ya sahabatku, tidak haram. Dan kenapa dimuntahkan? Karena bilang ku dengar dari dalam bahwa domba ini belum dilunas. Nah itu, singkaman di dalam kote kan lunas nih. Nah, jadi boleh makan selama tidak dikasih beban sama orang. Iya, anggaplah ya dalam hadis disebutkan kalau ada tetangganya misalnya ini tetangga ngaseng ini orang kasihan tidak ada boleh dikata secukupnya tapi niat bisi-bisi kita nawe bagi-bagi kita dan siapa ni pas saya patana di bala anggaplah nak kene bangian we pasti usuk untuk kawat cara bagi-bagi kita rekan-rekan jadi joko dan cikalian ya mau kodongin indra kamalikan rejawa barulah haram hukumnya untuk dimakan seperti itu. Tapi kalau ada cucunna singkam menjadi yang ini malam Jumat ini aulailatal Jumat atau malam Jumat illa waqahu bahwasanya ya waqahu fitnatul qabr maka dia terhindar yang namanya fitnah kubur. Jadi ini malam Jumat baji kini matian bang malam Jumat dia terhindar dari yang namanya kubur. Ini ya banyak. Ikaw riolo atau nak riolo atau nak riolo kariolo. Tenang apa? Dan siara kubur yang paling bagus kata Nabi malam Jumat sepertengah malam. Kalau malah kita ngabangi siara kubur ini kan, kalau bisa sebelum masuk khutbah Jumat ataukah motor ke lepas sampai Jumat bisa disiarai ya. Atau pagi-pagi bisa. Benar, tapi yang paling afdal kata Nabi sepertengah malam Jumat. Jai pahalanya. Jadi kapan? Saya pernah coba juga, tapi tidak tahan. Itu masa ni tahu alamin aku urusan gara-gara leko itu guru. Tidak dipakai malakan. Walakon tahu. Leko itu guru nak lari banyak. Itu masa ni tahu alamin tahu. Itu pun bukan di sarakuli. Bacokan pedang dari belakang ditusuk-tusuk. Saking pedihnya yang namanya kematian itu. Yang kedua ada yang mengatakan sab'una marrah, yaitu 70 kali bacokan pedang. Saking sakitnya. Taruhlah niat dari kambalat tentu biasa penama kasarani karena panace speaker di. Nah, kalau itu yang mau ditarik terkadang itu susah.
Bagaimana kalau ru'i kata ini tahun-tahun batang kalian tanah injor ini besok pasti merasakan pedihnya, sakitnya yang namanya kematian. Maka ketika ditarik mulai dari ujung kaki sampai lutut sampai batni, yaitu adalah perut sampai dada, itu saking sakitnya ada orang-orang yang tidak merasakan yang namanya sakit. Seperti bagaimana orang-orang yang selalu rajin ketika dia salat makanan terputari Allah digapai. Iya, kekuatan itu digapai pernah sujud terakhir, pernah lebar dibaca Subhana Rabbil A'la, pantalunnya itu dibaca Allahumma hawwil alaina fi sakaratil maut. Itu dibaca, itu doanya Nabi. Allahumma hawwil alaina fi ya Allah mudahkan aku ketika saat sakaratul maut. Orang-orang yang selalu membaca itu ketika ditarik nyawanya dia tidak merasakan sakitnya yang namanya nyawa ketika dia tarik. Allahumma hawwil alaina fi sakaratil maut. Nah itu. Nah, kalau dibacakan ini seperti kisahnya Nabi Yusuf. Iya. Itulah yang cerita ini namanya juga Yusuf. Saking gemaraknya Nabi Yusuf jauh beda dengan saya. Itu Nabi Yusuf ketika masuk di kerajaan permusuh di Mesir, itu ibu-ibu lagi memotong bawang. Iya. Saking gemaraknya Nabi Yusuf itu tidak terasa tangannya tak perompoleh kaman. Iya. Dalam Al-Quran diabadikan surah Yusuf, kata'na ayahunna, mereka terpotong-potong tangannya tapi mereka tidak merasakan yang namanya sakit. Inilah yang kita cari. Maka perlu dibacakan Allahumma hawwil alaina fi sakaratil maut. Nah, itu dibaca. Nah selanjutnya, ketika orang meninggal, ditahu ciri-cirinya orang meninggal kebiasaan tuh bengkoknya nuna, tak meruna, kecuali pun pasti beda. Iya, pernah bengkoknya luna, anuna uluna, hidungnya, diperbaiki memang nih. Pas ada saat pernah paralu di jeneki, kalau perlu di jeneki itu masuknya diuduki, angal lagi maskong, nih pagi nikitohi. Kapan dia susah untuk mengeluarkan nyawa itu dibacakan kepada mereka dengan doa Allahumma hawwil alaihi fi sakaratul. Ya Allah mudahkan orang ini menuju yang namanya sakaratul maut. Dibaca puna kata Allahumma hawwil alaina puna injo suntai kata matea sukara ke asuluk nyawana kono dibaca injo Allahumma hawwil alaihi fi sakaratul maut. Injo dibacakan. Nah karena ruh itu mulai dari bawah sampai ke atas, makanan sudah setakil lagi berong kutamataya. Karena dia mengikuti yang namanya ruh. Itu disunahkan untuk dibaca Bismillahi ala millati Rasulillah. Pantalung dibaca. Penakain bila ini ustaz. Dibaca panruang Bismillahi ala millati Rasulillah. Dibaca pantalung tengah panpang ini. Tapi pernah lewat di apa nampak tak boleh ini di matana lari mati. Kebiasaan tuh Pak bukan ruang gini baca Bismillahi ala millati Rasulillah. Pan ruang gini baca tuh tak tongkong irapan tuh rapa kita tongkong kamu. Iya. Sama tomi ko dan riolo amaku abngani. Ku bacayan di pan ruang tak tongkong rapa gitu. Iya, puna lewat di pantalu na tapuka ini pelari mo. Pasti panruan itu dibaca insyaallah Allahumma bismillahi ala millati Rasulillah itu dibaca. Nah selanjutnya ketika dimandikan orang meninggal ini sampai ada yang tidak tahu nak lupa riolo. Nah ketika salat jenazah itu harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu di atas kepalanya, sejajar di kaman. Karena laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kalau perempuan itu di pertengahan perutnya, karena bayinya di mana, uratnya dena. Iya. Makanya itu ada hadisnya. Siapakah yang kamu patut taati dan hormati dan dimuliakan? Dalam hadis mengatakan, ibu, maka pak baru bapak. Iya. Jadi kalau ibu bapak. Jadi kalau satu bapak tiga ibu. Jadi biasanya kalau jadi itu dia melahirkan itu ada salah satunya. Nah selanjutnya ketika untuk yang ada yang mengatakan begini ustaz, enak kuseni sarana rukona yang kananya salat jenazah. Iya. Jadi penania bidang-bidang tandrini tidak diminta ada yang meninggal lalu ada cucunya atau ponakannya sifat sekalian kini
Kalau mana tena nisai bacaan jadi kananya salat jenazah aminawa magi saja, karena Nabi bersabda mengatakan qiraatul imam yatadammanu wa qiraatul makmum, bahwa imam itu sudah diwakilkan bacaannya makmum. Jadi biar bagaimana ikuti sambayan lohoro sambayan asar, biar tena nisai yang doanya dalam salat kalau minawang ki insyaallah sah salat sah juga salat jenazahnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan erka rodok kutana. Iya. Kuna merin moronhe, kita lihat ronya. Kuna mageridi berapa rakaat? Tallu. Kuna merin isa siapa rakaat? Kuna merin subuh siapa? 2. Kuna salat jenazah berapa rakaat? Tallu. Apa? Oh, tena jadi? Iya. Bukan yang merin rua, dengan mereka apa ajaran baru. Ya, salat jenazah itu terdiri 4 takbir, tidak ada rakaatnya. Nah itu. Jadi ketika 4 takbir itu harus ditahu. Yang pertama ketika muang kita kabel pemikiannya dan takbir pertama dibacakan surah Al-Fatihah. Yang kedua, takbir yang kedua yaitu salawat. Allahumma salli. Nah itu. Yang paling pendek Allahumma salli ala Muhammad. Itu bisa. Iya, puner labu-labu tanya ngapa. Iya. Takbir yang ketiga yaitu membacakan, kalau dia laki-laki dibacakan Allahumma ghafir lahu, punna baini Allahumma ghafir laha, dari punna bencong maka kana mama kibuha. Dan yang keempat, takbir yang keempat boleh dibaca Allahumma tahrimnahu, ataukah dibaca Rabbana atina fid dunya, itu boleh yang keempat. Nah, setelah disalatkan, dibawa di pemakaman, di pantaman, di kuburan, ini dilarangan Nabi, jangan sekali-kali antama ke kuburan tidak ada izin. Harus ada izin. Paling tidak dibacakan antama ke kuburan, macaki assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaallah wa ilahikum. Keselamatan bagimu wahai penghuni kubur dan kami akan mengikutimu juga. Nah, yang kedua, jangan sekali-kali menginjak-injak kuburan. Ini larangan Nabi. Ini hadisnya sahih. Karena 4 perkataan hadis itu, hadis Bukhari, hadis Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah. 4 hadis ini dalam disebutkan jangan sekali-kali menginjak yang namanya kuburan. Ada 2 pilihan kata Nabi. Nabi mengatakan kalau saya disuruh memilih duduk di atas bara api dibandingkan injak-injak kuburan, kata Nabi lebih baik saya duduk di bara api ketimbang injak-injak kuburan. Nah, itu hadisnya sahih itu. Ya, jadi tidak boleh. Nah, selanjutnya ketika mayat jenazah ini sebelum masuk di istilahnya di pantamar di Kalibongan, jangan sekali-kali penjemput itu langsung mempor tanah kuburan. Biasa di sana kalau toming pemalakan akan besok di kaluruna. Cabangkan kaluruna mempor. Nah, ya itu larangan Nabi. Nah, kalau perempuan yang meninggal itu dikasih tirai di atasnya. Singkama kain itu disunahkan, kalau perempuan yang meninggal dikasih di atas kain gitu. Sambaran yang penting kain panjang itu ya, disare ratanya. Jadi kentara itu kalau ada orang meninggal di kuburan baru ada kainnya di atas, sebelumnya di pantang di Kalibongan itu disunahkan untuk perempuan yang meninggal, tapi kalau laki-laki tidak disunahkan. Nah, selanjutnya ada lagi keluar bonusnya. Nah, itu caranya dalam hukum fikih. Nah, penelom pematangan tanda-tandanya itu. Nah, yang kedua yaitu batu carita, yang gosip-gosip. Kalau di sini kuliah masih aman di sini. Masih aman di sini. Kalau di Makassar, Pak, Bu, biasa perempatan 4 itu air. Bayangkan jam 8 cerita dengan jual sayur, jam 9 hangus sayurnya dibelah dari mana. Bayangkan, dicerita mitawai marahin dengan jual anak nayanu, anasa nih marahin kau jangan sedikit-sedikit melapor sama suaminya. Apalagi majelis zikir, majelis taklim sekarang, itu ibu-ibu biasanya sedikit-sedikit ni cini kagana make bangun beru ni pawon sin buranena pokona buranena nesesan bagian ni pawon mi odain agang kumalin bangun beru na ketina pa. Iya, bayangkan itu. Iya,
Pero lapas sa tena pinisambay ko ng gorden na kanan ni Benin na dia mengeluh dengan suami dan mengatakan, "Pa, itu depan rumah tadi diganti gorden na kanang kirita leto ni supaya diganti katetena pa akan namai burane nang jadi boko bala kamai Benin na diganti kita ko diganti malapun di palena." Kalau ada yang begitu, jawaban yang terbaik itu. Oh, di belakang rumahku belum diganti serinya, bagaimana? Mau diganti juga? Nah, itu jawaban yang terbaik. Ada seorang istri, ini ada cerita, kan biasanya ibu suka cerita. Jadi saya juga ceritain malam. Nah, ada cerita, ada ibu suami, dia mengeluh dengan keluh kesahnya ini istri. Pikir kinja burane nanti kamu caranya yang patuh bagi bedengkun. Bagaimana caranya? Amal yo terela buri bab ke pembangunan nampai sikto ki enjo benenna nampai pantama ribunga. Tidak ada jadi sini sumur kan? Banyak. Hati-hati ke malam. Jadi ketika diikat istrinya dikasih turun di sumur, jam 2 malam suaminya sudah rindu. Kalimat masyuk dia rindu dengan istrinya. Ni boya uterena ni tawala bukan uterena. Ni beso yo tereka. Ternyata bukan istrinya yang naik. Ternyata orang gariting, jamatan sana lelen. Maksudnya, akana ni borane nang ngapa kau naik? Na benin ko saya cari, akana ning dia penghuni na sumur. Bayangkan 500 tahun itu penghuni na sumur, baru dia naik. Akana dia penghuni sumur, tidak tahan dibawa, tinggal ke lagi istri mencari. Ini bahayanya. Jadi kalau ada kata, Ustaz, kalau begitu memang, kalau begitu gibah namanya, kalau tidak begitu fitnah namanya. Nah, itu salah satunya. Dan itu berlanjut kemudian, kalau ada yang demikian tidak torak perlu dipraktekkan ini sebentar malam. Nah selanjutnya, kayak itu kan pakaiannya suami kan cuma 5 ji. Biasanya baju pegawainya, trainingnya, baju baju tidurnya, baju salatnya, baju batiknya 5 ji. Penabaine se relemari. Iya, sandalo nggak ada se relemari. Iya, selesai. Makanya kita ini beruntung sekali ini kan di pengajian. Iya, beda dengan anak muda yang di luar kota itu biasanya dia sibuk dengan kekasihnya. Iya, makanya itu ada cerita kalau ada masuk orang di mall satu pasang laki-laki dengan perempuan menampaknya geraknya ngirim barang, yakin kok bahwa dia adalah orang pacaran. Tapi kalau laki-lakinya bawa barang begitu juga perempuannya bawa barang, itu adalah orang yang suami istri. Artinya tong biasa tahun tama tenang ngerang motor tenang ngerang jadi karena tahu kerang tama di mall. Iya. Makanya beda itu pacarannya orang kaya dengan orang miskin. Kalau orang kaya pacarannya dia selalu ditraktir di PH. Apa itu pisahat? Iya. Kalau dia pulang ada taksinya, nonton lagi di 21. Ya, tapi kalau orang miskin kasihan di mana pacarannya di atas video pada order. Namanya tukang bakso susah tonang. Biasa kalau lewat kayak itu, hai kembung di pagi na dulu. Itu, nah itu adunya. Nah, jadi bahwa yakin ki bahwa yang namanya kematian itu, jadi kematian itu yakin ki bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan mengalami merasakan yang namanya kematian. Ya, bahkan kematian itu tidak bisa ditunda-tunda. Itu jelas dalam Al-Qur'an, fa iza ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah tiba pada manusia, tidak bisa lagi dibajukan untuk mundur. Seperti ini kan, ikhlaskan semuanya. Ya, ikhlaskan. Karena tidak ada orang yang hidup selamanya di dunia, tidak ada. Ya, walal akhiratu khairun laka minal ula, bahwa yang paling mulia itu adalah akhirat, tempat kekal. Kalau dunia cuman alamus syahadah, yaitu alam dunia saja ini. Nah selanjutnya peninggal mengatakan, nah niang tudo bilangan sabut di warawangan bantah palungan abe di pantamer masih kita. Nah ada keluarganya yang dengar tidak diminta nenek kami meninggal ada wasatnya seperti itu wajib untuk ditunaikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada nasarnya nenek, anggaplah dia ketika muda ada sakitnya, langsung nasar, karena sembuhkannya, anggaplah sudah operasi misalnya dia sembuh, dia hanya lahir karena puasa katalungan lo. Tidak diminta nenek kami meninggal, lalu ada anaknya dengarkannya, maka ia yang mendengar itu wajib tunaikan nasarnya. Jangan seperti nasarnya orang pelaut.
dari tangana umbakan atanami bernasar ka sapi. Iya, mahal ki sapi Makassar. Sekalinya ero mirada-reda, sedikit nyomba akan kulim kapang kambing. Sekalinya ero nya limbang akan kulim kapan jangan. Sekalinya lumpa akan bali-bali ya. Itu tidak boleh seperti itu. Iya. Yang kedua, biasa ibu-ibu sibuk dengan yang namanya arisan. Iya. Biasa tuh arisannya segan 7 jibelangan bahkan 500.000 ji. Ena naik arena langsung yang kanan pun naik kareng ke bulan depan nasarku amal di kambing. Nah pada bilangan ginain, ay aporo itu ya. Ada di kambing di Makassar, ada di 1512 nampaknya kambing warisan 5 bilangan di Sabu. Tidak boleh dasar seperti itu. Kena tak oleh kambing no, tambah manja. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup sekian demikian kata Dr. Tomin netawah kisah Dr. Menteng kata yang makalah Tomasi ne kanda Jawa ya buku era mini kanre. Jadi kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita ini mendapatkan yang namanya halawatul iman wal akhirah, mendapatkan manisnya hidup di dunia dan mendapatkan kebahagiaan dari nantinya. Amin amin rabbal alamin. Mari kita membaca dan sebagai penutup.